Selamat malam teman-teman ya. Ini kita lanjutkan dari opening yang saya buka tadi, yaitu tentang usaha kebab dari ponakan sendiri sebenarnya, itu saudara Afif ya. Oke, kita tanya-tanya dulu usaha ini seperti apa. Oke, langsung aja. Ini orangnya. Halo? Lebih besar daripada saya ya. Oke. Oke. Ini Beb, Iya. Sebenarnya usaha ini sudah berapa lama sih dan sudah sampai mana untuk yang dikerjakan hari ini? Oke, untuk usaha kebab sendiri ini berjalan udah tahun yang ke-8 gitu. Jadi udah jalan ke 8 tahun gitu. Udah cepat lebih dari 2016 gitu. Bulan Februari gitu lah. Jalan 8 tahun gitu. Untuk sampai saat ini yang saya kerjakan bukan lebih lagi ke produknya itu bukan, tapi lebih lagi ke pemasarannya. Saya lebih memperluas pasar ya? gitu, pasarnya. Jadi saya mengikuti event-event di luar, di mall kayak gitu-gitu. Pokoknya ada event-event di luar saya ikut, pokoknya buat pasar lebih luas lagi. Terus lebih lagi ke sekarang ada tempat makannya seperti ini, bisa makan di tempat, bisa dine-in gitu. Jadi biar pelanggan makin nyaman, bener, makin nyaman gitu. Dulu kan saya awalnya hanya take away aja ya. hanya take away gitu, betul. dan fokusnya hanya kerasa gitu. Penting suka sekarang bukan kerasa lagi, lebih ke pemasaran gitu. Terus sama lebih ke tempat aja biar lebih nyaman gitu. Emang saya nggak terlalu signifikan sih, cuma pelan-pelan bertahap pelan-pelan gitu aja sih, Mas. Oke, berarti memang karena ini franchise ya? Ya, benar, franchise benar. Istanbul Kebab Turki yang di Karanganyar ini memang saudara Afif ini franchise, jadinya karena sudah ada produk, otomatis kita ke pemasaran pelayanan Benar, seperti itu. seperti Jadi itu. kita memperluas untuk memperkenalkan produk dari Istanbul Kebab Turki. Iya, soalnya si produknya sendiri sih Nah, rasa udah betul, terpercaya. betul, Si owner rasanya. juga orang Betul. Turki asli Nah, Mas, kebetulan. betul. Jadi kita nggak terlalu sukses untuk memasarkan. Oh, ini loh orang Turki asli. Kayak mau masarin gimana lagi sih? Ya, Orang kan udah sudah percaya ada, kan. udah Nah, percaya, orang udah benar-benar. percaya kan. Bong brand ambassadornya dan yang udah punya ada. aja orang Turki Betul, asli. betul. Gimana mau dadak nggak usah kan nggak gitu. usah. Tinggal Sama pemasarannya produk aja lainnya harus gitu kan. harus perkenalkan Pasti- lagi kan nah, gitu. itu dia. Pasti udah akan dipercaya kan itu. Kalau untuk pelanggan, kalau di Iya. sini dengan usaha seperti ini ya, Ya. pelanggannya itu gimana? Kalau untuk pelanggan sendiri itu macam-macam. Dari segi anak-anak, dari Ah. usia mungkin 3 tahun 4 tahun udah ada yang seneng Seperti kebab. anakku ya? Iya benar. Karena biasanya orang tua seneng jajanin kebab karena apa? Anaknya nggak suka sayur, Betul. senang makan kebab karena ada sayurnya. Udah makan aja sepuasnya karena emang mungkin buat kesehatan yang baik, sehat juga, gizinya juga oke. Ada dagingnya, terus sayurnya juga sehat. Kita pakai hidroponik gitu sih. Betul. Terus di kalangan muda juga semuanya merata, di kalangan tua juga semuanya merata gitu. Gitu sih. Jadi emang tidak ada batasan umur tertentu. Jadi emang semua kalangan sudah Udah mengenal lah ya, mengenal dan rasanya benar. apa, bahannya kayak apa Terus ya. jadi langganan gitu juga ya. di kita gitu. Oke. Kalau di masalah usaha ini, profit bagaimana masalah? Kalau untuk profit oke-oke aja sih. Oke ya. Kalau untuk gaji 3 orang karyawan masih cukup. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Berarti udah nggak mulai disebutkan, pelayannya, karena, marketingnya udah bagus sih. Berarti. Kalau saya jalan udah hampir 8 tahun ya profit pasti ada lah. Pasti ada gitu. ya. Pasti dapat lah gitu. Nggak usah diragukan lagi soal itu. Kalau rugi nggak mungkin saya masih jalan sampai saat ini kan. Betul, gitu betul. aja kan Mas. Gitu. Kalau masalah franchise kemudian produknya sudah ada, otomatis Benar. fokus pada pelayanan dan Benar, juga marketing, pemasaran. kemudian Benar. profitnya karena sudah lama otomatis sudah ya nggak dilakukan lagi. Terus seperti Persaingan karena banyak sekali di Benar. Oh, sini kan iya. persaingan Benar. kebab itu sekarang kan banyak. Itu gimana? Kalau tekniknya? untuk persaingan sendiri saya ya mungkin saya bukan salah satu perintis awal kebab di Kabupaten Karanganyar di sini kan, karena sudah ada produk-produk di luar sana yang dahuluan merek A, B, C, dan C gitu. Terutama saya pemasarannya nggak terlalu susah karena apa? Orang udah mengenal kebab dulu di betul. wilayah sini. Pertama itu. Terus yang kedua persaingannya itu kebab saya dan lain itu persaingannya sangat ya gimana ya? Sebenarnya jauh. Dalam arti gini, kebab pada umumnya itu hanya menyajikan kebab yang dibuat buat orang Indonesia aja.
bukan otentik asli Turki. Nah kebetulan kebab saya ya, yang franchise ini dia kebabnya benar-benar menyajikan khas yang Turki gitu, dari kulitnya bikin sendiri, dagingnya kita fillet sendiri, kita marinasi, kita tusuk-tusuk sendiri gitu. Jadi dari dagingnya ada ayam, ada sapi asli pure tanpa campuran gitu, rempah-rempahnya pun dari Turki asli gitu. Jadi emang beda dari yang lainnya. Kalau mungkin kebab yang lain kan dia frozen semua dari kulit gitu, terus dagingnya ya, betul, gitu itu kan frozen. Kalau kita emang fresh bikin sendiri semuanya. Mereka sendirilah, ada apa, Masaknya pemasaknya sendiri, kalau kan enggak buat sendiri bener semuanya. kalau enggak pun di tempat frozen food sekarang udah banyak yang jual kulit kulitnya, kebab gitu. betul. Kalaupun cuma saus apapun bisa dipakai seperti itu. Cuman kalau kita saus juga bikin sendiri mas gitu, pakai rempah-rempah khas Turki gitu. Jadi memang kita masak gitu, biasanya saus tomat gitu. Gitu sih. Jadi yang bikin persaingannya, terus pesaingnya kebab saya sama kebab lain, persaingannya apa dan lain sebagainya, seperti itu sih gitu. Jadi kalau perbedaannya emang sangat beda gitu. Jadi pelanggan sudah bisa mencari dan bisa menentukan sendiri, oh mana saya lebih cocok yang mana sih gitu. Dan saya juga nggak harus mengharuskan dia harus suka kebabku, enggak, karena emang cita rasa lidah orang beda-beda ya mas ya gitu. Gitu aja sih. Ya sekarang otomatis kebab udah jalan. Iya. Ini juga tak lihat ada pizza. Benar. Itu pizzanya, kemudian ada WK coklatnya juga. Benar. Nah itu sebenarnya gimana? Dari kebab bisa ada tambahan kayak pizzanya sama WK coklatnya. Oke. Jadi awalnya dulu itu sebenarnya cuma kebab aja. Jadi cuma kebab, terus kayak orang beli kebab itu biasa kadang walaupun dulu belum ada tempat buat makan, yo saenake enggon Ya, makan di betul. tempat, terus baunya ngebul, baunya ngurusin. Betul, Mas betul. numpang buat makan di tempat. Ya. Gitu. Mas gak jual minum toh, gitu-gitu. Gitu. Ada mas jual midi, wah jauh mas, di Indomaret jauh gitu. Ah. Ya dari situ saya inisiatif, kenapa saya nggak jual minuman aja sih, gitu. Ya udah. Gitu. Terus awal mulanya jual minuman karena Memanfaatkan itu. peluangnya. Benar, Betul, termasuk betul, peluangan. betul. Karena orang makan pasti butuh minum. Butuh minum, Itu pasti. betul. Apalagi jajanan Ya, kan, gitu. jajanan. Apalagi jauh dari tempat jualan yang lain-lain gitu kan. Jadi ya emang ini peluang. Terus kalau yang pizza sendiri itu emang salah satu produk dari kebab juga. Jadi emang satu PT. Nah, kebetulan ini udah PT mas. Jadi PT MKI Mustafa Kuliner Indonesia. Jadi PT ini udah ada 3 produk. Satu kebab itu tadi. Terus kedua Istanbul Drink, dia minuman Turki juga gitu. Kopi-kopi yang Turki gitu. Terus yang ketiga ada pide Turkish Pizza ini yang terakhir gitu. Kenapa saya ambil pide Turkish Pizza juga? Karena kebetulan belum ada pesaing, bukan minim pesaing lagi sih mas, emang nggak ada Belum ada. saingannya di Indonesia gitu. Jadi pizza Turkish pertama kali yang ada di Indonesia itu ya ini, pide ini, Baya Abi Mustafa gitu. Nah kenapa saya ambil peluang itu karena emang belum ada pesaingnya. Jadi saya jualan seperti ini, kalau orang mungkin lidah mungkin kurang cocok gitu, dia nggak bisa membandingkan dengan yang lain gitu, karena pizza saya itu emang khasnya khas Turki, beda sama pizza yang lain yang mungkin pizza Italia gitu-gitu kan. Ya. Emang basicnya Sekarang beda, yang rempah-rempahnya sudah kayak ada Turki. dari dulunya. Benar gitu. Terus habis itu ternyata rame. Kebetulan se-Jawa Tengah juga belum ada, baru pertama kali di sini. Ya alhamdulillah kita ambil peluangnya juga ada. Itu ya. Jadi sekarang orang pengen beli kebab makan di tempat, sekarang pengen kebab satu, pengen pizza satu, pengen minuman juga. Jadi dia nyantai bisa sudah makan ada di sini. tempatnya, Nah, dagingnya jadi, juga ada ya. Nah, kalau di sini bener-bener niatan pengen jajan terus ini lah gitu. Jadi bisa menyangkan peluangnya, perutnya sudah ada, benar, gitu dia. minumnya ada. Kalau mau pizza ya sudah ada. Udah ada gitu sih. Siap-siap. Oke, karena ini udah banyak ya mengulik soal usahanya ini dari saudara Afif. Kalau sekarang coba kiat-kiat sukses bagi pemuda sekarang ya, di generasi milenial, generasi Z yang saya ini, generasi Z ini, untuk merintis usaha itu seperti apa? Oke, kalau untuk pemuda yang sekarang itu kalau mau merintis usaha itu nggak usah muluk-muluk di dalam arti usaha itu kudu kayak coffee shop, kudu harus berber langsung kita, nggak usah. Yang penting sekarang itu menurut saya jalan dulu aja, yang udah ada dulu aja. Contoh, aku pengen jualan apa ya gitu, pengen jualan minuman, ya udah mulai aja yang dari yang kecil ya, mudah-mudah dulu. Udah dulu, kalau minim soal modal mungkin bisa pakai meja dulu gitu, pakai meja biasa, pakai MMT paling 1 meter itu 20.000 ya. kayak gitu. Udah pakai itu, nggak usah pakai cup sealer dulu, mungkin pakai tutup yang manual dulu seperti itu kalau minuman. Jadi emang mulai dulu aja gitu. Nantinya jalannya gimana, nanti bakal, jadi nanti setelah jalan kita tahu evaluasi yang bakal ada itu gimana.
oh ini kurang gini, oh harusnya gini, nanti bakal jalan sendiri. Kadang kita mau mulai takut kan, takut betul. karena wah mulai rapayu piye, Nah, mulai betul. orang seneng piye, padahal Baru pelanggan mau itu jalan sudah takut takut. sendiri. Nah, Betul. padahal orang kalau beli kadang apalagi ada temen kan bisa kasih saran, kritik, oh ini rasanya kurang gini, Nah, harusnya gini aja, itu ini loh berarti lebih baik. masukan kita ya? Masukan oke, kita perbaiki pelan-pelan. Kadang bisnis sekarang orang mau bikin usaha sekarang itu emang takutnya di situ sih mas gitu. Jadi bukan lagi modal, mungkin modal bisa pinjem bank mungkin. Nah, ini solusi Oke, utama nggak sih mas? solusi utama. Bener Ya kan sih, gitu. loannya. Bener kan solusi utamanya itu gitu. Kasih lebih dari utang Nah, banget. Kur lah, sekarang ada kur kan bener, juga, bener. bener, kur bunganya Bunganya ringan lah. bunganya ringan Iya, gitu. betul. Nah mungkin itu sih, jadi emang kalau pengen usaha mulai dulu aja. Nah, nantinya gimana nanti bakal jalan sendiri pelan-pelan gitu. Pokoknya mulai dari sekarang dulu aja kalau pengen bener-bener ada niatan berusaha. Itu sih mas. Siap. Kalau saya sendiri. Oke ya teman-teman, udah diterangin pokoknya usahanya ini seperti apa, terus kemudian profitnya, pesaingnya, terus ada tambahan produknya yang Iya. memang belum ada yang lain di Indonesia, makanya dia ambil peluang-peluang itu. Minumnya juga sekarang bisa dine in di tempat, kan seperti makan di tempat, Iya. minumnya sudah ada tempatnya. Oke. Mungkin banyak lagi mas, satu lagi saya Apa? tambahkan mungkin untuk tambahan gitu. Banyak yang tanya soal ini, mas udah jualan lama, terus ambil juga franchise, kenapa sih nggak bikin produk sendiri? Itu pertanyaannya banyak dilontarkan betul, sama betul. pelanggan, sama teman gitu. Kenapa saya nggak bikin produk ini? Apa nggak bisa sih? Bisa. Ngomong kan ngopi paste produk ini aja sih nggak bisa toh? Bisa. Bukan seperti itu saya. Dalam arti gini, kalau saya pengennya udah usaha franchise, mau nggak mau kita taat sama peraturan Betul, pusat. betul. Mau nggak mau ya itu. Iya, betul. Ada buku tersendiri, ada resep SOP-nya lah, tersendiri, ya. ada SOP-nya harus kita patuhi gitu. Kalaupun saya mau bikin kebab sendiri, bisa banget. Cuman kurang kuat brandnya. Gitu. Ya. Kita franchise aja, udah brandnya udah kuat, udah sering muncul di TV, muncul di iklan-iklan, Iklan, YouTube, di Instagram semuanya, dan lain bener. sebagainya Medsosnya udah ya. keluar. Ibarat ketik aja di Google Istanbul Kebab Turki udah keluar di mana Ya. aja ada halaman gitu. Jadi emang untuk iklan untuk brandnya sendiri aja udah besar. Kenapa saya harus belum tentu saya mulai dari awal sendiri juga untuk brand saya sendiri belum tentu bisa besar. Betul. Karena apa? Pemiliknya bukan orang Turki asli, Ya. resepnya dan lain sebagainya. Bisa copy paste mungkin ya. Emang saya jalannya di sini di franchise, jadi ya udah jalannya aja. Selama franchise masih menguntungkan, kenapa Betul. enggak sih mas? Ya. Itu aja sih, nggak usah muluk-muluk. Mungkin itu aja tambahannya gitu. Soalnya banyak yang tanya-tanya soal Gitu itu, ya. jadi pada nanti Oke, tanda oke. tanya Nah, gitu sih. Oke, makasih ya. Oke. Ini Afif udah jelasin usahanya franchise ya. Jadi memang bisa saya ambil kesimpulan kalau kita mau ambil suatu usaha, kita mau usaha menjadi pengusaha, entrepreneur, ya kita harus ambil dulu ilmu sebanyak mungkin, tapi jangan takut untuk actionnya. Ya, dari benar. kecil dulu lah. Karena dari usaha yang besar bisa kita pecah kecil-kecil dulu. Dari modal bisa kita ambil dari bank. Mungkin ya kalau kita benar-benar mau fokus kan gitu. Kemudian juga bisa kita pecah dulu sebagai orang pekerja, mungkin nantinya bisa menyisihkan dulu untuk Benar. untuk kita nantinya bikin usaha kecil gitu. Benar, Oke. benar, benar. Selamat Oke, malam ya teman-teman. Makasih Siap. Mas Terima kasih, Afif Mas. ya. Terima kasih juga. Oke. Sampai jumpa lagi mungkin di review-review yang lainnya. Bye Oke, siap. bye. See you. See you.